nyawa di mana sih? Tanahnya kalau udah nggak ada mah. Aduh, kalau saya gelem tepak mah tepak dada goyang kepala, Mas. Sekarang kering nih, Mas. Biaya kalau hitung-hitung sudah 50% dengan padi model begini nih. Ya, perekonomian kami desa Peranti cuman satu-satunya, Mas. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian cetak sawah, kita lanjutkan. Di negara agraris seperti Indonesia, pertanian masih menjadi cara hidup dan warisan turun-menurun. Namun, alih fungsi lahan termasuk ancaman kekeringan ekstrim menggerus produktivitas para petani. Padahal, merekalah tulang punggung ketahanan pangan nasional. Bak hamparan permadani hijau, tanaman padi tumbuh subur di Desa Daun, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten. Lahan sawah ini menjadi sumber penghidupan Syukur Yakub. Nama saya Syukur Yakub, umur 41 tahun. Luas yang saya kerjain itu 4.000 meter. Namun, sawah itu bukan milik Syukur. Lahan itu dulu milik kakek neneknya, tetapi dijual kepada orang luar pada tahun 90-an untuk biaya naik haji. Meski demikian, Syukur masih bisa menggarapnya karena belum dimanfaatkan oleh pemiliknya. Paling bapak suka cerita gitu, nenek pengen munggah haji, mau jual sawah. Kita kan namanya yang masih kecil itu bodoh aja, udah nggak peduli. Pokoknya dulu itu dia tuh ngebeliin tanah aja, ditinggal aja udah beli sama dia itu. Tahu PT, tahu emang perorangan itu orang. Setiap panen, sawah itu menghasilkan 5 kuintal gabah kering. Hasil panen itu harus ia bagi ke sanak saudara. Bagian untuknya kerap tak cukup menutupi kebutuhan beras rumah tangganya. Kemarin cuma dapat 5 kintal ya itu. Saya doang itu 4.000 meter itu. Jualnya 3 kintal sama saya itu. Kalau kurang ini kan kayak gini nih, kita masih tanggung ya gitu, penting beli kalau ini juga. Paling panen mah kita harus nyukupin lagi. Itu ya, tutup lubang kali lubang aja, Bu. Untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak tunggalnya, Syukur mencari tambahan penghasilan dengan jualan polybag atau wadah pembibitan tanaman. Polybag saya udah 3 tahun ya. Saya udah usaha sendiri. Lebih dari 3 dekade, keluarga Syukur menggarap sawah itu meski sudah berpindah tangan. Syukur mengaku tak tahu siapa kini pemiliknya dan akan dijadikan apa. Cuma kan sama orang PT itu masih dipasrahin gitu, kita suruh ngerjain, kita kerjain aja selama dia belum dibangun tanah itu. Sampai sekarang tapi memang masih dikerjain. Namun Syukur kini dilanda kegelisahan. Menurut hasil pemetaan poligon mahasiswa Institut Pertanian Bogor, status lahannya berwarna kuning, artinya diperuntukkan menjadi lahan permukiman. Syukur yang merupakan ketua gabungan kelompok tani Desa Daun baru tahu lahan sawah garapannya berubah status kala para mahasiswa IPB tersebut melakukan pemetaan lahan untuk LP2B pada tahun 2023. Pantauan tim berkas Kompas dalam website Bumi, platform penyimpanan data geospasial yang dikelola Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, tampak lahan sawah garapan Syukur berwarna kuning. Cuma kan ini pengembang ini udah ada berapa kali datang ke sini nih emang, makanya dihitung sama lurah zona kuning juga udah ada yang datang emang berapa kali. Syukur tak punya pilihan. Ia harus merelakan sawahnya
jika sewaktu-waktu lahan itu dibangun oleh pemiliknya. Apa aja, emang mau nyawa di mana sih? Tanahnya kalau udah nggak ada mah. Ya, tapi syukur-syukur sih kebeli. Kalau saya kebeli sih pengen masih jadi petani itu. Johani, kepala desa Daon, mengakui banyak warganya yang berprofesi petani menjual sawahnya karena terdesak kebutuhan. Mereka ya banyak yang kebutuhan. Ada yang buat pendidikan, ya misalkan ada yang biaya bikin rumah mereka jual itu ke perorangan juga. Johani mengaku tak tahu menau tentang alih fungsi lahan persawahan menjadi permukiman. Zona untuk pertanian pun masih ada. Kebijakan itu kan tahunya dari P2T, dari tata ruang, ya kan. Oh, mereka pun kan yang mau bikin perumahan pun dia ngecek dulu lokasi. Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang mengatakan sebagian besar wilayah desa Daon masuk dalam kawasan permukiman perkotaan. Berdasarkan PDR RTW kami, 450 hektar itu di desa Daon secara zonasi merupakan kawasan permukiman perkotaan. Namun di lapangan bukan berarti itu dilarang untuk digunakan sebagai lahan sawah tentunya. Berdasarkan data dari 6 gapoktan di wilayah desa Daon, luas lahannya aslinya sawah ada sekitar 261 hektar. Sementara kalau berdasarkan data kami itu ada sekitar 250-an hektar. Di atas kertas, Desa Daon memiliki zona hijau atau kawasan tanaman pangan seluas 38,5 hektar. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan atau KP2B. Lahan garapan syukur masuk sebagai lahan KP2B. Sementara untuk kawasan permukiman perkotaan mencapai 451,62 hektar. Elisa Mardian, peneliti Center of Reform on Economics, banyak menemukan kasus petani yang tadinya pemilik sawah kini hanya sebagai penggarap, sementara lahannya telah berganti kepemilikan. Para petani ini terjebak dalam kerentanan sistemik dan menahun. Selama korporasi belum bangun, dia diperbolehkan menggarap. Hasilnya untuk mereka gitu. Nah, tapi kan ini ketidakpastiannya tinggi kan. Kita sampai kapan bisa memastikan bahwa itu tidak akan dibangun? Pasti kan sesuatu dibangun karena industri ini pasti akan ekspansi. Tak hanya didera persoalan alih fungsi lahan, petani di Indramayu, Jawa Barat kini tersandra kekeringan. Aduh, kalau saya gelem tepak dada goyang kepala, Mas. Sekarang kering nih, Mas. Biaya kalau hitung-hitung sudah 50%. Dengan padi model begini nih. Ya, perekonomian kami desa Peranti cuman satu-satunya, Mas. Nestapa penuh ketidakpastian juga dirasakan para petani di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dampak musim kemarau semakin parah mereka rasakan dari tahun ke tahun. Sementara tak ada solusi agar sawah-sawah mereka tetap terairi. Bagi Tawan, petani desa Peranti, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sawah 2 hektar warisan sang ayah adalah satu-satunya sumber perputaran roda ekonomi keluarga. Jadi sejak umur 20 tahun saya tuh belajar bertani ikut-ikut orang tua. Alhamdulillah status lahan saya tuh sedikit-sedikit punya. Kini, roda ekonomi keluarganya terancam berhenti. Sawahnya yang ditanami bulan April lalu kini mengering dan tak akan bisa dipanen. Seharusnya sawah ini sudah memasuki masa panen. Biasanya Tawan memanen padi hingga 2 kali dalam setahun. Sekali panen, ia bisa mendapatkan 16 ton beras. Kebiasaan itu kini menjadi hal yang semakin langka. Menurut Tawan, kekeringan paling parah
dirasakannya pada tahun ini. Kalau normal, alhamdulillah per hektar itu mencapai 8 ton per hektar, alhamdulillah. Ya kalau sekarang mah ya walam, ya padinya cuman gini lah gitu. Itu ya kalau normal. Tatkala musim gadu atau musim sadun itu selalu kekeringan. Tapi nggak separah tahun ini. Tuh lihat sendiri tuh sawah saya tuh. Pari baru muncul air yang nggak ada, telahnya udah lebar-lebar. Selama ini, air di sawah Tawan berasal dari Waduk Jatiluhur di Purwakarta melalui Bendung Salam Dharma di Indramayu. Kini, debit air yang ada di Bendung Salam Dharma menyusut drastis. Ia mengaku bingung dengan sistem pembagian aliran air karena nyatanya sawahnya tidak kebagian aliran air. Setahu saya pemerintah Desa Peranti itu mengatasi kekeringan tuh berbagai macam cara. Iya, berbagai cara. Terutama dari ya Jatiluhur. Mung sehubungan wilayah Peranti itu sekalipun dari pengairan Jatiluhur karena terlalu ujung, jadi nggak kebagian. Agar roda ekonomi keluarganya tetap berputar, Tawan pun memutuskan membuka warung kecil hasil dari panen padi miliknya. Tawan sadar, di masa paceklik, warung ini bisa menjadi sumber pendapatannya. Aduh, kalau saya gelem tepak dada goyang kepala, Mas. Sekarang kering nih, Mas, biaya kalau hitung-hitung sudah 50% dengan padi model begini nih. Ya perekonomian kami Desa Peranti cuman satu-satunya, Mas. Peranti itu kalau dibilang laut mah pulau, Mas. Iya, di apit sawah nggak ada jalur kita bisnis yang lainnya. Yang jelas mah jalur buntu Peranti itu. Tatkala pertanian ya maaf tanda kutip gagal, ya saya bagaimana? Sedang kebutuhan tiap hari harus terpenuhi, apalagi punya beban anak 3 tadi. Tawan mengingat persis bagaimana dulu ia harus mengutang ke rentenir karena gagal panen. Tidak hanya meminjam ke rentenir, Tawan bahkan pernah sampai menggadekan sepeda motor miliknya. Ya jelas mas, pinjam tetangga kalau ada yang ngasih. Apalagi zaman sekarang ada bank mekar, iya, bank emok. Biasa pinjam ke mereka? Biasa pinjam ke dia. Yang jelas mah orang butuh mah di mana aja malas itu aja. Kekeringan menyebabkan lahan pertanian di Desa Peranti Indramayu seluas 300 hektar terancam gagal tanam hingga gagal panen. Pemerintah Desa Peranti mengakui membutuhkan bantuan dari pemerintah daerah untuk pembangunan irigasi perpompaan atau IRPOM. Luas semuanya Desa Peranti itu 312 hektar. Dan kebetulan pada musim gadu ini semuanya belum bisa teraliri. Jadi kekeringan semuanya merata. 312 hektar itu kering semua, terancam gagal panen. Upaya kita menekan untuk dinas pertanian, kita tuh lagi mengajukan program IRPOM. Program IRPOM 10 titik, kita sudah mengajukan proposal dan sampai saat ini belum ada jawaban. Bupati Indramayu Luki Hakim menyebut saat ini menyiapkan asuransi berupa penggantian biaya bibit dan pupuk bagi petani yang gagal panen. Namun ia tak menjawab bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Indramayu meningkatkan jalur irigasi untuk petani. Setelah ikhtiar kita maka bertawakal pada Allah. Bertawakal, kita tadi memohon doa. Ya sudah, kita serahkan semua pada Allah. Semoga Allah meridhoi diturunkan hujan di Indramayu biar supaya para petani semua bisa mulai bertani lagi. Kita memiliki asuransi gagal panen apa gagal tanam itu ya. Ada asuransinya. Tapi memang tentu tidak bisa mengcover semua karena kembali lagi saya katakan keterbatasan anggaran.
Lalu, di tengah klaim capaian swasembada pangan, apa strategi pemerintah untuk kesejahteraan petani? Insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi. Petani yang tergabung dalam Serikat Tani Indramayu atau STI, kami siang menggelar Long March ke Jakarta. Para petani menagih janji Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait bantuan berupa alat mesin pertanian, termasuk bantuan sumur pompa untuk kekeringan. Karena petani-petani di kawasan kami ini, khususnya di Indramayu Barat ini, banyak yang gagal panen terkait tidak adanya air. Maka dari itulah yang dijanjikan Pak Amran yang 2 unit ini yang menjadi kendala. Karena biarpun bagaimanapun juga, air itu sangatlah penting bagi pertanian. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut, saat ini pemerintah telah menyiapkan mitigasi untuk menghadapinya, mulai dari embung hingga pompa sumur. Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen 1 kali jadi 2 kali dan 3 kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Guru Besar Pertanian Universitas Gadjah Mada, Jaka Widada menyebut perlu upaya menyeluruh untuk mengatasi persoalan kekeringan lahan pertanian. Misalnya orang membutuhkan tadi saluran irigasi, kemudian itu wewenangnya Kementerian Pekerjaan Umum, ya pekerjaan umum harus harus menyediakan gitu ya. Sebenarnya bagaimana kita mengelola air aja sebenarnya. Jadi kalau kita membuat embung, kita membuat tampungan-tampungan air, mestinya juga harus dipastikan bahwa air itu tidak kemana-mana gitu ya. Jadi embung-embung yang mungkin dengan geomembran atau dengan pelapis di bawahnya itu sebenarnya kalau dikelola dengan baik itu cukup untuk pengairan selama musim kering. Luas lahan baku sawah di Indonesia cenderung semakin berkurang pada 2015 hingga 2024. Data Badan Pusat Statistik dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN), luas lahan baku sawah pernah mencapai 8,8 juta hektar pada 2015 hingga 2017. Tetapi pada 2024, luas lahan baku sawah berkurang menjadi 7,38 juta hektar. Pemerintah sebetulnya sudah punya aturan untuk menekan laju alih fungsi lahan pertanian, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B. Di dalamnya diatur tentang lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai zona lindung permanen dan tidak boleh dialih fungsikan untuk kegiatan non-pertanian demi menjamin ketahanan pangan jangka panjang. Larangan pengalihfungsian lahan sawah dilindungi atau LSD juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah. Tapi, aturan-aturan itu belum juga cukup menahan laju alih fungsi lahan pertanian. Jadi sebenarnya alih fungsi lahan itu udah ada undang-undangnya, di mana lahan pertanian itu ada lahan pertanian abadi yang nggak boleh sebenarnya. Sayangnya tidak semuanya disiplin, sehingga banyak yang di daerah itu akibatnya memberi izin. Selain itu,
baru 194 kabupaten kota yang telah mencantumkan data lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam dokumen rencana tata ruang wilayahnya. Bagi pertama daerah-daerah kita minta untuk segera melakukan revisi RDRD dan memasukkan komponen LP2B minimal 57%. Pemerintah telah mengklaim Indonesia telah mencapai swasembada beras awal 2026 lalu. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut stok beras nasional aman sejak bulan Juni tahun ini yang bisa bertahan hingga April tahun depan. Salah satunya mengandalkan program cetak sawah. Dan itu stok kita aman. Kemudian standing crop kurang lebih 10-11 juta ton, hitungan estimasi kita. Kemudian beras di hotel, rumah, restoran itu kurang lebih 12,5 juta ton. Artinya dengan cadangan ini tiga-tiganya itu bisa 10-11 bulan ke depan. Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Perbaikan nasib para petani tidak boleh berhenti pada sekedar program. Mereka butuh akses yang mudah ke pengairan, termasuk pupuk dan dukungan permodalan yang bebas dari jerat rentenir, serta jaminan perlindungan lahan agar tidak terus terpinggirkan di tanah sendiri. Pemerintah sebenarnya berpikirnya tidak hanya produksi gitu ya, hanya untuk memenuhi produktivitas ya, tanpa memperhatikan kesehatan lingkungan, kesehatan tanah, kemudian juga bagaimana tanah itu bisa pulih kembali dan sebagainya. Sehingga kalau ada bencana dengan pola tanam yang terus-menerus padi itu ya nanti tambah berantakan, karena sebenarnya di dalam tanah itu kan ada kehidupan gitu ya. Tanah itu hidup gitu ya. Sehingga kita nggak boleh mematikan tanah itu gitu ya.